Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, kita kembali bertemu dalam kajian Kitab Alfiyah penjelasan bait yang ke-11 tentang tanda-tanda fi'il kata kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nunni aqbilan fi'lun yanjali. Kita tahu itu kalimat fi'il kata kerja dengan tanda-tanda fi'il, yaitu pertama dengan ta fa'il, dhamir kata ganti benda itu fa'il, namanya dhamir mutaharrik marfu pada fi'il madhi pasti kita tahu. Contohnya fa'alta fa'al, tum fa'alti, fa'altuma fa'altunna yang pasti. Selanjutnya fa'altu dan fa'alna, kita kenal nada-nada fa'il tentu. Selanjutnya fa'alna dan fa'altu, kita kenal nada-nada fa'il tentu. Yang kedua tandanya yaitu tak ta'nis sakinah pasti sukun tak. Fa'il atau pelakunya wanita bisa nampak, misal atat hindun ya fata. Bisa fa'il dhamir, bisa fa'il dhamir kata ganti benda. Contoh hindun atat memang itu ada. Yang ketiga ya-nya lafad if'ali, maksudnya fa'il, maksudnya fi'il amar, itu yang pasti, yaitu fa'ilnya mufrad mu'annas mukhatabah, itu yang kita bahas. Yang keempat cirinya fi'il adalah dimasuki nun taukid, itu pasrah. Nun taukid tsaqilah atau khafifah, aqbilanna dan aqbilan contoh mudah. Kelimanya didahului saufa, contoh saufa ta'lamuna, memang tak mengapa. Yang keenam itu didahului sa, yaitu sin tanfis, itu memang bisa. Contoh saya lamuna boleh juga, yang lainnya boleh pilih ada juga. Didahului oleh qad, ketujuhnya. Contoh qad aflaha, kita setujunya. Sahabat semuanya, menurut bait ke-11 ini berarti kita mengetahui tanda-tanda fi'il. Artinya kalimat fi'il atau kata kerja itu walaupun kita belum tahu artinya, tetapi kita bisa memastikan bahwa itu adalah kalimat fi'il atau kata kerja, lafadz fi'il. Itu kata kerja. Dengan bagaimana? Kalau menurut bait ini bahwa menunjukkan itu adalah fi'il itu ada 3, yaitu ada fi'il madhi, ada fi'il amar, ada fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi menunjukkan masa waktu yang telah lalu, contohnya fa'altu telah belajar siapa, fa'altu telah bekerja siapa saya, ta'allamtu telah belajar siapa saya. Terus if'ali berarti telah bekerjalah kamu seorang perempuan, berarti
masa yang akan datang. Amar, fi'il amar. Ya, kalau fi'il amar perintah itu pasti dikerjakan setelah perintah itu terjadi. Maka masa yang akan datang namanya istiqbal. Kulu, nah, makanlah kalian. Kul, makanlah. Kamu seorang laki-laki belum makan, berarti makannya terjadi setelah diperintah. Nah, berarti dia waktunya akan yang akan datang. Disebutnya istiqbal. Itu pada fi'il amar. Nah, kemudian ada fi'il mudhari. Waktunya adalah hal. Itu. Saat ini sedang. Nah, dan istiqbal masa yang akan datang. Nah, dari hal di atas bahwa tanda fi'il itu bahwa dia itu adalah fi'il, maka dia pertama bisa dimasukin oleh tak yang merupakan fa'il dhamir mutaharik marfu. Itu pasti fi'il. Nah, pasti fi'il itu. Dan itu fi'il madhi. Nah, berarti masa yang akan datang. Wa atat juga ta'nis sakinah yang menunjukkan fa'ilnya adalah pelakunya. Fa'il adalah pelaku, adalah wanita. Contohnya atat, telah datang siapa, imratun, seorang perempuan. Nah, itu berarti pelakunya seorang wanita. Atat, telah datang siapa, hindun, seorang hindun, atau hindun seorang, berarti perempuan. Dua-duanya fi'il madhi. Jadi untuk mengetahui bahwa itu adalah fi'il, dia dimasukin oleh tak dhamir mutaharik, yaitu dhamir yang menunjukkan bahwa itu adalah yang mengerjakan alias fa'il. Ada berapa tuh? Ada fa'alta, fa'alti, fa'altuma, fa'altum, fa'altuna, fa'altu, fa'alna. Itu ada 7 atau 8. Karena yang tumanya 2 jadi 1, jadi 7. Nah, itu dhamir mutaharik marfu namanya. Pasti fi'il dia, fi'il madhi. Atat berarti tatani sakinah, pasti fi'il, pasti. Karena dia akan membutuhkan fa'ilnya adalah pelakunya perempuan. Berarti dia fi'il. Kalau ada if'ali berarti dia fi'il amar. Semua fi'il amar itu yang ada iya-nya berarti dia menunjukkan pada pelakunya perempuan. If'ali, bekerjalah kamu seorang perempuan. Berarti kalau perempuan aja sudah ada tandanya. Nah, berarti kalau yang laki-laki lebih gampang, tinggal dibuang itunya, ya-nya. Tuh if'al jadinya. Nggak usah if'ali gitu. Nah, ini tandanya dia adalah fi'il. Termasukkan ya dhamir mufrad mu'annas mukhatabah. Gimana cara mengetahuinya? Ini akan bisa diketahui dari mana? Dari tasrif ini. Nah, wa nuni aqbilanna, dan nunnya lapat aqbilanna berarti dia nun taukid. Nah, nun taukid itu ada 2, ada nun taukid tsaqilah yang seperti aqbilanna, dan ada nun taukid khafifah aqbilan. Sukun doang. Nah, ini cara mengetahuinya semua bisa diketahui dengan melalui tasrif. Insya Allah suatu saat kita akan membahas ini setelah selesai membahas ciri-ciri kalimah isim fi'il sekaligus nanti harf. Nah, kita akan bahas ini supaya apa? Supaya kita tuh tidak bingung tafa'al tanda bahwa itu domir itu apa. Nah, kemudian if'ali itu dhamir mu'annas mukhatabah itu yang kayak apa. Kalau sekarang dijelaskan sampai detail juga bingung. Maka harus ada pembahasan secara khusus. Aqbilana itu adalah nun taukid tsaqilah kayak apa. Semuanya ada di pembahasan secara khusus di tasrif namanya. Baik tasrif istilahi maupun tasrif
lughawi sehingga kita akan pas paham betul. Sekarang kita sekedar hanya ini saja, hanya sekilas-sekilas saja. Nah, yang ketiganya adalah itu jadi ada yang keempatnya masukin dengan nun taukid. Yang kelimanya itu adalah bisa dimasukin saufa ta'lamuna, ternyata bisa dimasukin saufa di depannya tuh, saufa ta'lamuna. Itu ta'lamuna pasti fi'il dia karena ada saufa di depannya. Dan itu dia fi'il mudhari, akan mengetahui kalian. Terus ada lagi didahului oleh sa. Bunyinya sa itu tidak dibaca si dan tidak dibaca su tapi sa. Nah, kemudian ada fi'il. Contohnya saya alamuna ada di Quran itu surah An-Naba, atau dalam surah Al-Baqarah juga juz 2 saya qulu sufaha. Sa-nya itu namanya sin tanfis disebutnya. Itu setelah sa ya quluna namanya. Berarti yaquluna itu fi'il karena dahulu oleh sa. Saya alamuna, nah berarti ya alamuna itu fi'il karena dahulu oleh sa. Itu cirinya, dia adalah fi'il mudhari namanya. Nanti bagaimana cara mengetahui fi'il mudhari harus dijelaskan khusus dari sisi tasrif. Nah, kita saat ini sekilas aja dulu. Nah, yang selanjutnya didahului oleh qad. Ya, yang ketujuh ini. Contoh qad aflaha. Aflaha itu berarti fi'il karena didahului oleh qad. Kalau isim nggak mungkin. Jadi fi'il ini atau kata kerja ini adalah bisa diketahui dari tanda-tandanya. Yang di Alfiyah ada tandanya, ada dhamir mutaharik marfu, kemudian tatanis, kemudian dhamir mufrad muannas mukhatabah, dan kemudian nun taukid saqilah. Tambahannya dari jurmiyah ada saufa, ada sintanfisa, ada juga qad. Jadi ada 7 yang kita bahas. Berarti insya Allah mudah-mudahan kita paham. Jangan lupa bahwa fi'il itu kata kerja yang dengan qaidahnya atau ta'rifnya atau definisinya yaitu huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqturinat bizamanin wat'an. Bahwa fi'il yaitu setiap kalimat yang menunjukkan pada dirinya sendiri secara mandiri dan dibarengi dengan waktu. Contoh makan itu telah makan, sedang makan, akan makan. Berarti apa itu dalam bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya akala itu telah makan, kemudian dia seorang laki-laki, kemudian kul makanlah, kul makanlah, berarti akan makannya. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya alhamdulillah kita kembali sekarang bertemu dalam kajian itu namanya penjelasan bait yang ke-11 tentang tanda-tanda fi'il kata kerja. Pasti bismillahirrahmanirrahim. Telah kita akan di zaman madi, sedang di zaman hal, akan di zaman istiqbal. Kita tahu itu kalimat fi'il kata kerja, pekerjaan pasti berhubungan dengan waktu. Padanya waktu nggak bisa terjadi. Kalimat mengenai pekerjaan pasti waktunya kalau itu saja. 3 waktunya dalam bahasa Arab pasti tidak lebih, karena contohnya berbeda dengan bahasa Inggris yang sangat banyak waktunya. Karena itu mudah-mudahan yang best di dapat dipahami sekilas. Insya Allah nanti akan diperjelas pembahasan yang lebih detail dari sisi sorot. Terima kasih.
nada fa'il tentu. Warahmatullahi. Selanjutnya fa'alna dan fa'altu, kita kenal nada-nada fa'il tentu.